ketemu lagi di Fun Reading. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi negara ini di tahun 2021. Ingat, ini hanya Fun Reading ya. Saya hanya akan menjelaskan apa yang saya baca saja, dan saya tidak memberikan vonis apa yang saya baca itu pasti benar atau terjadi. Jadi benar atau tidaknya itu akan kita lihat nanti di waktunya. Itu pertama. Kedua, kalau saya menjelaskan tentang orang yang ada di sini, berarti benar atau tidaknya akan diketahui oleh orang atau orang-orang tersebut yang saya jelaskan di sini, oke? Itu nanti yang akan saya jelaskan fun reading soal ekonomi di tahun 2021 setelah 2020 ini mengalami masa pandemi itu kan, oke? Kemudian sebelum saya lanjut pada fun reading tersebut, saya ingin menambahkan penjelasan tentang video saya sebelumnya soal 2024 ya. Video saya yang 2024 itu kan saya sudah bilang ada 3 orang yang saya lihat yang punya potensi terpilih, potensi besarnya terpilih gitu. Nah, 3 orang ini ada di kubu yang sama. Jadi kubu tersebut akan mengusung di antara 3 orang ini kalau yang saya lihat itu ya. Tetapi kemarin kan yang saya baca itu ada 2 bapak dan 1 ibu. Yang 1 ibu ini kemungkinan yang saya baca itu menjadi wakilnya ya, calon wakil ya. Dan yang saya baca kemungkinan ibu tersebut ya, beliau itu punya potensi besar memang diusung menjadi wakil. Jadi yang saya lihat sih pasangan yang punya potensi besar nanti terpilih itu ya, itu adalah pasangan dari bapak dan ibu gitu itu. Jadi ibunya sebagai wakil ya, calon wakil ya. Nanti yang akan diusung. Kalau ibu ini saya melihat sudah lebih pasti dipilih untuk ya itu tadi diusung menjadi wakilnya ya. Tinggal yang satu posisi lagi itu apa ya, satu posisi lagi itu kalau yang saya lihat sih diisi di antara 2 orang ini gitu ya, antara Bapak Scorpio atau Bapak Gemini yang saya baca waktu itu ya. Jadi di antara kedua bapak itu akan dipilih salah satu untuk menjadi pasangan ibu Taurus ya. Kemarin yang saya baca ibunya itu seorang Taurus. Ibu tersebut dan ibunya sebagai wakil gitu. Oke. Dan kemungkinan pasangan tersebut yang terdiri dari bapak dan ibu itu punya potensi besar menang gitu. Potensi besar terpilih ya. Ini bukan berarti yang pasti menang itu adalah harus bapak dan ibu, jadi berarti harus mencalonkan bapak dan ibu, nggak kayak gitu sih. Bukan itu prinsipnya. Yang saya baca itu, vision yang saya dapatkan itu yang punya potensi besar terpilih itu satu pasang itu terdiri dari bapak dan ibu gitu. Jadi walaupun diganti dengan bapak dan ibu yang lain, maksudnya kalaupun misalkan kubu lawan itu punya pasangan bapak dan ibu juga, tapi kalau yang saya lihat ini yang punya potensi besar terpilih. Jadi bukan masalah bapak dan ibunya, salah satu ciri-ciri yang akan terpilih pasangan bapak dan ibu, itu aja clue yang bisa saya beritahu di sini gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat kubu lawan dari yang ini ya, dari pasangan bapak dan ibu ini, yang saya lihat sih bapak dan bapak ya gitu. Yang saya lihat bapak dan bapak gitu. Seperti itu sih. Terus kalau yang saya lihat, nanti kalau saya ngomong yang ini nanti saya takut jadi trigger banyak orang ya, buat para fansnya, jadi kayaknya nggak usah lah ya. Tapi pokoknya kubu satunya yang saya lihat sih pasangannya bapak dan bapak, kemudian kubu ini bapak dan ibu ya, dan yang punya potensi besar terpilih yang ini, yang bapak dan ibu gitu ya. Kemudian kalau yang saya lihat masih 2 pasang itu berarti 4 orang ya, 1 pasang 2 orang, 2 pasang 4 orang ya, jadi masih 2 pasang gitu. Jadi masih 2 ini, kita hanya memilih di antara 2 ini gitu. Pilihannya masih 2 sih kalau yang saya lihat, karena sulit untuk
mencari ini ya, kalau mau mengusung itu kan harus punya minimal ini ya, apa namanya, ada minimal dukungan gitu untuk mengusung gitu, jumlah dukungan untuk mengusung gitu ya kan. Nah kalau saya lihat hal itu masih sulit gitu kalau mau lebih dari dua. Jadi yang terlihat sih ya dua pasang itu gitu yang jadi pilihan. Jadi pasangannya, pilihannya, kandidatnya ada dua pasang gitu gitu. Pilihannya itu kalau yang saya lihat masih sulit kalau mau lebih dari itu. Pertimbangannya adalah dukungan gitu, karena salah satu kubu ini dukungannya udah banyak itu kalau yang saya lihat, sehingga banyak terkuras di sini. Kan saya bilang waktu di video 2024 ada engagement, ada pertunangan antara merah dan hijau ya. Nah itu dukungan di situ itu udah besar sih kalau saya lihat. Jadi sisa yang ada itu ya, sisanya yang tidak ikut di kubu tersebut yaitu paling hanya bisa mengusung satu pasang itu. Jadi pokoknya yang saya lihat masih hanya dua pasang aja, masih ada dua pilihan aja seperti yang kemarin dan kemarinnya. Dua pilihan, iya kan, kemarin dan kemarinnya dua pilihan terus kan ya gitu. Itu sih intinya. Oke. Kemudian apa lagi ya, oke. Saya nggak membahas lawannya itu, tapi saya membahas ini ya, yang pasangan ibu dan bapak ya. Ibunya saya sudah bilang tadi, udah jelas wakil. Nah tinggal satu posisi ini, itu kalau saya lihat masih jadi pertimbangan. Mungkin saat ini kuat, sebagian kelompok atau sebagian orang sudah kuat untuk menentukan atau merasa kemungkinan Bapak Scorpio ini akan menjadi kandidat penting nantinya gitu. Tetapi ada Bapak Gemini ini yang nanti bisa muncul di apa ya? Di waktu selanjutnya, maksudnya di waktu mendekati 2024 itu bisa muncul ini apa namanya? Muncul suara untuk mempertimbangkan Bapak Gemini ini. Jadi nanti kalau saya lihat sih pokoknya salah satu posisi itu akan diisi di antara Bapak Scorpio atau Bapak Gemini gitu. Tapi di antara, terserah sih mau yang terpilih Bapak Scorpio atau Bapak Gemini, ya kan? Tapi yang saya lihat wakilnya jelas Ibu Taurus itu gitu. Beliau itu ya. Jadi mau Oke, dan mau siapapun, maksudnya di antara tiga ini ya, akhirnya mau jadi pasangan siapa dengan siapa, kalau saya lihat di antara tiga ini pokoknya punya potensi besar terpilih sih, kayak gitu. Oke, jadi walaupun Bapak Scorpio, walaupun Bapak Gemini, yang saya lihat pasangan itu tetap punya potensi besar terpilih. Jadi itu sih kalau yang saya lihat, hanya tinggal menentukan apakah Bapak Scorpio atau Bapak Gemini. Kalau saat ini Bapak Gemini memang belum terdengar suaranya kalau yang saya baca di berita ya. Tapi kalau yang Bapak Scorpio ini pernah keluar namanya di berita untuk 2024, tetapi beritanya juga cuman itu aja. Jadi kayaknya belum banyak di beritanya. Itu kalau yang saya tahu, oke? Oke, itu aja kalau yang saya tahu. Kalau salah ya maaf, karena ini kan fun reading aja, ini apa yang saya baca dan saya lihat aja, oke? Kemudian ya udah sih, menurut saya pokoknya di antara tiga itu, dan itu siapapun itu di antara tiga itu, pasangan itulah yang punya potensi besar terpilih ya. Apalagi ya, oh ya, ngomong-ngomong, kalau yang saya perhatikan kayaknya banyak ya presiden kita yang sun sign-nya itu Gemini gitu. Jadi saya curiga jangan-jangan di antara Bapak Gemini dan Bapak Scorpio nanti yang terpilih Bapak Gemini lagi untuk bergandengan dengan Ibu Taurus gitu. Nggak tahu sih ya, tapi saya sih suka semuanya gitu. Jadi
Bapak Scorpio saya suka, Bapak Gemini saya suka. Maksudnya sosok ini ya, sosok yang saya tahu ini, beliau itu, bapak tersebut, seorang Gemini itu, kebetulan seorang Gemini itu memang tokohnya saya suka, bukan karena zodiaknya Gemini terus saya suka, nggak. Tokohnya saya udah tahu, saya suka. Ketiga ini saya sudah tahu tokohnya, saya suka gitu. Ini personal aja dari pribadi saya suka gitu. Jadi nggak ada masalah sih buat saya gitu aja. Ini hanya fun reading kok, oke. Okay. Kalau kalian punya punya idola yang diharapkan maju, tampil, didukung, lalu terpilih gitu kan, nggak apa-apa. Kalian masih bisa berdoa ya, berdoa berharap agar idola atau orang yang kalian sukai atau sayangi tersebut ya, tokoh politik itu bisa diusung lalu bisa terpilih ya. Jadi silahkan berdoa gitu, nggak apa-apa. Ini hanya fun reading aja, oke? Okay? Nggak apa-apa, jangan berhenti berharap, masih ada waktu berdoa. Oke? Okay? Oh ya, ada satu poin lagi yang saya tangkap dan mau saya sampaikan, yaitu semakin besar obsesi seseorang untuk berada di berada di posisi tertinggi itu atau di tahta tersebut, semakin besar obsesi orang untuk mendapatkan tahta tersebut ya. Kalau yang saya lihat semakin jauh jangkauannya gitu. Itu kalau yang saya lihat ya, itu yang pesan yang saya dapat ya. Jadi semakin besar obsesinya. Ini kita membahas politik saat ini ya, bukan politik yang sebelum-sebelumnya, enggak. Politik saat ini untuk 2024 itu kalau yang saya baca sebenarnya bukan 2024 aja sih. Kayaknya yang masih saat ini atau yang baru kemarin sama periode ke depan itu kalau yang saya lihat energinya seperti itu gitu. Jadi semakin besar obsesinya untuk menduduki tahta tersebut, itu semakin jarak yang harus dia tempuh itu makin jauh gitu. Kayak gitu, jadi harus hati-hati sih ini. Jadi hati-hati, sedangkan kita kan nggak bisa membohongi diri ya. Maksudnya kalau kita memang terobsesi, kita nggak bisa, oh nggak kok, gue nggak terobsesi, biasa aja. Hati kecil kita tuh tidak bisa tidak bisa berbohong kalau memang itu yang diinginkan gitu. Jadi memang untuk mengubah itu, ini perlu ini sih, untuk benar-benar meluruskan hati, meluruskan niat gitu. Dan itu harus dilakukan terus-menerus gitu, kayak menanamkan sesuatu gitu dalam hati dan dalam pikiran gitu, sehingga benar-benar dia memanifestasikan itu, ketulusan itu, bahwa tidak terobsesi sama itu. Kayak gitu sih, bisa aja kan. Maksudnya kayak gitu. Memang kan orang biasa ya, maksudnya manusiawi, kita ingin ini, ingin itu, kita punya rasa ini, rasa itu. Tetapi kalau kita ingin tidak ingin seperti itu, walaupun hati kecil kita itu seperti itu, kita masih bisa kok sebenarnya untuk berusaha mengubah itu. Mengubahnya bukan di luar aja, tapi memang berusaha menanamkan sampai ke hati kecil kita. Tapi memang nggak cukup hanya sekali kita berbicara sama diri kita, nggak cukup hanya satu kali aja usahanya. Emang butuh berkali-kali, butuh terus-terusan untuk kayak kita itu menanamkan suatu keyakinan atau menumbuhkan sebuah niat atau perasaan dalam diri kita, itu kayak butuh effort, butuh keteguhan, dan butuh terus menerus. Setiap kita terpikirkan sesuatu yang tidak kita harapkan, harus kita luruskan lagi. Itu memang butuh effort ya, kita nggak bisa sesekali kayak gitu. Nggak bisa cuma sekali, oh nggak, gue nggak mau terobsesi, selesai. Nggak bisa kayak gitu sih, kecuali memang dia nggak mau terobsesi, memang sudah tidak mau terobsesi gitu. Tapi kalau memang dia punya obsesi besar, itu memang perlu usaha untuk meluruskan itu lagi, atau buat mindset baru dalam pikirannya, dan mungkin juga menanamkan hal baru dalam hati kecilnya gitu. Tapi masih bisa kok sebenarnya dirubah kayak gitu sih. Bisa, kalau menurut saya sih bisa ya gitu. Kayak misalkan terbiasa sirik sama orang kayak gitu, apa sih gitu, orang punya ini punya itu, sirik gitu. Tapi kalau kita nggak mau berada dalam sifat kayak gitu, itu hanya memperburuk aura kita aja kan. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi setiap kita terpikirkan atau setiap ada pikiran seperti itu masuk dalam diri kita atau pikiran kita,
otak kita, maksudnya kepala kita itu langsung kita berusaha luruskan. Nggak boleh kayak gitu, itu adalah rezeki mereka, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Maksudnya mereka juga nggak salah mendapatkan itu selama itu didapatkan dengan cara yang fair. Kalau memang mereka terlahir seperti itu, ya sudah, itu kan rezeki mereka, nggak ada salahnya. Bahagia dengan diri sendiri, bahagia dengan apa yang dimiliki, gitu. Pokoknya yang penting bahagia aja dengan apa yang dimiliki, fokus untuk mengembangkan diri gitu kan, fokus sama hidup kita aja. Sorry ya, ini bukan nasehatin sih, ini saya lagi memberikan perspektif usaha saya juga untuk selalu meluruskan niat saya atau pikiran saya agar tidak tidak tenggelam dalam pikiran negatif kayak gitu sih. Jadi awal-awalnya memang seperti itu, nggak boleh kayak gitu, itu saya hanya share cerita ya, bukan mau menggurui ya, ingat ya, bukan menggurui. Kalian silahkan ikuti apapun yang sesuai hati nurani dan intuisi kalian, apa yang kalian anggap benar gitu ya. Tapi kalau saya kayak gitu sih, intinya masih bisa karena saya pernah mencoba. Pernah coba, ketahuan dong, iya nggak apa-apa. Emang pernah mencoba, maksudnya mencoba untuk tidak mau sirik sama orang gitu. Itu dulu kayaknya saya pernah mencoba kayak gitu, karena saat ini saya udah effortless sih, jadi kayak memang nggak suka sih sebenarnya sirik-sirik sama orang. Maksudnya kalau misalnya orang itu cantik, orang itu tajir melintir, orang itu sukses gini, ya udah, itu mungkin memang usahanya ya kan. Kenapa harus iri nggak membuat kita lebih baik. Maksudnya saya ngomong sama diri saya, iri nggak membuat saya lebih baik. Jadi buat apa lebih baik bahagia dengan apa yang dimiliki sendiri. Selama jadi diri sendiri, kita tidak pernah bisa tergantikan. Tapi nggak penting juga sih, maksudnya tergantikan untuk jadi apa. Iya, maksudnya nggak terlalu penting karena memang nggak ada obsesi untuk menjadi seperti itu gitu. Tapi nyaman menjadi diri sendiri itu penting gitu aja sih. Ya kan, udah nyaman menjadi diri sendiri berarti sudah bahagia dengan diri sendiri gitu. Jadi ya udah jauh dari sifat-sifat sirik kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi di ini ya, pembacaan soal ekonomi negara ini di tahun 2021. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini menarik karena saya buka deck yang berbeda, itu keluar beberapa kartu yang sama, yaitu kartu Two of Pentacles ini keluar 2 kali ya, King of Swords keluar 2 kali, Three of Cups keluar 2 kali, Two of Wands keluar 2 kali, Two of Cups ini, Two of Cups juga keluar, Two of Cups, Three of Cups itu keluar 2 kali. Oke, kita buka aja ya di sini. Jadi di sini ada Two of Pentacles, keluar lagi kan Three of Pentacles. Ini tadi Three of Summer dulu sih. Three of Summer, Three of Cups, Three of Wands, Three of Pentacles gitu. Jadi keluar lagi ya. Kemudian di kartu ini pun The Lovers keluar lagi. King of Swords keluar lagi, Nine of Pentacles. Oke, jadi gini kalau yang saya baca ya di tahun ini. Jadi gini, sebenarnya ekonomi di tahun 2021 itu saya lihat kerja keras, dan ada ini ya, kerja keras itu kan ada di sini di kartu ini, dan ada kartu Nine of Pentacles ini adalah hasilnya. Sebenarnya bagus aja sih, tetapi usahanya memang besar dan itu udah jadi rahasia umum ya setelah masa seperti ini ya kan, setelah dilanda pandemi ini jelas usahanya besar ya, bebannya besar gitu. Tetapi kalau saya lihat masih ada harapan bagus justru karena ada Nine of Pentacles ya. Ya, bahkan di sini ada ini ya, 8-9 gitu. Sebenarnya bagus, ada harapan bagus kok gitu. Cuman nah ini yang menarik ya. Hati-hati karena kalau yang saya lihat di sini ada The Tower sama Five of Swords. Nah, kalau yang saya lihat dua kartu ini menjelaskan jelas ya suasana konflik itu udah jelas. Tapi gini, ini konflik kebijakan kalau yang saya lihat loh ya, mohon maaf ya. Jadi gini, misalkan seseorang oke lah ya, kita langsung to the point aja biar nggak pusing juga kalau pakai misalkan. Kalau yang saya lihat sih intinya apa ya, pemimpin di sini itu
Iya, pemimpin di sini memang jelas punya harapan bagus dong untuk negara ini, itu pasti. Kenapa? Ya karena kan punya beban moral besar dong kalau ada apa-apa dengan negara ini, ya kan? Jadi ya jelas beban beliau besar, harapan beliau untuk keadaan membaik itu juga pasti besar karena semua mata tertuju pada beliau itu udah pasti, ya kan? Nah, kalau yang saya lihat di sini di lingkaran tersebut itu ada ya namanya lingkaran ya, wajar lah ada beberapa orang, ya kan, mungkin ada banyak orang di situ dimana ini sebenarnya bisa dibilang orang-orang yang secara posisi dekat, saya nggak bilang secara emosional ya, secara posisi dekat dengan beliau gitu ya, dengan kita sebut saja King of Cups ya, dengan beliau ini ya, dekat dengan beliau secara posisi, tetapi orang-orang tersebut itu punya pandangannya masing-masing, itu biasa sekali, punya perspektifnya masing-masing, iya kan? Yang berbahaya ini kalau um, ada orang-orang yang, ya kalau yang saya lihat sih orang-orang tersebut ada orang yang tulus, ya tulus, tulus memang ingin mensupport gitu. Ada orang yang bukannya nggak tulus ya, cuman agak berbahaya. Maksudnya berbahayanya ini gini, berbahaya dalam arti memberikan perspektifnya gitu, kayak gitu sih ya, karena ya jelas lah ya, maksudnya dibilang berbahaya karena kan perspektif itu nanti akan menentukan juga akan menentukan kebijakan, dan kebijakan itu akan berimbas pada banyak orang, makanya itu kan krusial sekali ya. Itu kalau salah, sorry, kita nggak ngomong salah atau benar, itu relatif ya, tetapi kalau nggak mendapatkan jalan atau tidak memilih jalan yang terbaik sesuai kondisinya, nah dampaknya itu kan sistemik pasti ya. Jadi berbahayanya di situ gitu. Tapi bukan berarti orangnya jahat loh ya, atau orangnya buruk, enggak juga. Tapi masing-masing orang itu punya perspektif gitu. Nah, bahayanya itu kalau apa ya? Ya pokoknya bahayanya di situ karena banyak sekali bisa jadi perspektif yang berbeda-beda di posisi yang sama-sama dekat, secara posisi sama-sama dekat, bukan dekat secara emosional, bukan ya, dekat di lingkaran itu gitu, tapi pendapatnya bisa beda-beda. Bahayanya itu di situ sih gitu. Mungkin ada yang cenderung apa ya, maaf ya, mungkin bisa jadi ada ya, namanya orang kalau percaya banget bahwa pendapatnya itu adalah yang terbaik kan emang susah ya. Ya susah emang kayak gitu ya, yang seperti itu gitu. Kalau memang pendapatnya memang membantu sih oke, cuman kan ya namanya manusia kan gak ada yang sempurna gitu ya kan. Pokoknya intinya perlu hati-hati dalam hal mendengarkan ya. Jadi kalau yang saya lihat bagi King of Cups ini perlu berhati-hati mendengarkan perspektif atau pendapat-pendapat di sekitarnya ini ya. Ada The Tower, ada Five of Swords. Bisa saja sama-sama dekat dengan beliau, tetapi apa ya, seperti itulah. Maksudnya bisa jadi beban sendiri. Beban sendirinya ketika terjadi konflik pendapat gitu, ya itu wajar juga sih, namanya manusia, beda kepala, beda pikiran gitu. Konflik pendapat seperti itu yang perlu diwaspadai gitu kan, karena bisa jadi ya itu bukannya malah membantu King of Cups, justru malah mempersulit atau memberatkan keadaan. Nah itu hati-hati pendapat atau perspektif dari sekitar ya, suara-suara dari sekitar itu yang perlu diwaspadai gitu. Sepertinya itu bisa jadi perdebatan perdebatan itu udah biasa, maksudnya konflik apa ya, pendapat soal jalan yang terbaik gitu ya, itu kayaknya kalian juga udah tahu ya. Itu sih oke. Kemudian The Tower sama Five of Swords ini juga bisa jadi gini, ini biasalah ya, namanya ini bukan hanya di lingkaran King of Cups lah ya, di luar itu gitu ya. Bisa juga
ya pokoknya di luar itu lah, saya nggak harus sebut oposisi loh. Pokoknya intinya di luar, wajar, maksudnya kita butuh oposisi untuk em, apa namanya, untuk selalu mengkritik. Oh, enggak juga sih, maksudnya butuh oposisi itu untuk, ya apa ya, ini ibarat kamera itu kan butuh lah mereka untuk selalu mengawasi gitu, selalu mengawasi. Dan kalau memang apa yang dikatakan itu ada benarnya kan, kenapa tidak dipertimbangkan kayak gitu. Misalnya saya bukan bilang apa yang dikatakan oposisi ada benarnya atau tidak ada benarnya, maksudnya ini normatif aja gitu ya. Oposisi di sini, oposisi di luar sana, di negara lain itu ya memang seperti itu kan. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya ya nggak masalah kan, umumnya memang oposisi seperti itu gitu. Tapi memang tugasnya itu begitu, mengawasi gitu. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin berbeda, walaupun kebanyakannya kayaknya berbeda ya. Walaupun ada yang sorry, kalau misalkan ada yang berbeda mungkin bisa di apa ya, sebenarnya sih yang sehat itu ini ya, diberi pendapat yang baik gitu ya. Cuman terkadang apa ya, ya orang, namanya orang di luar sana, kita nggak ngomongin oposisi lah ya, kita ngomongin orang-orang yang tidak suka. Misalkan kita nggak bilang oposisi itu tidak suka, oposisi itu berlawanan aja, bukan berarti tidak suka. Bisa jadi tujuannya, cita-citanya tetap sama, tetapi di luar sana, bukan di area ini aja lah ya kan. Di luar sana kan ada juga kan yang mungkin tidak suka dengan beliau gitu, ya itu biasa gitu. Kita kan nggak bisa paksa semua orang suka gitu. Ada orang-orang yang tidak suka kayak gitu, dan cenderung mungkin saat mengkritik itu bukan kritik yang objektif, yang sehat. Ini kita nggak ngomongin di kalangan politisi ya, maksudnya di kalangan manapun ya, seluruh orang itu bisa, kan ada aja yang tidak suka gitu misalkan ya. Ya gitu, kalau misalkan terlalu nggak suka, akhirnya mengkritiknya udah nggak sehat lagi gitu, jadi udah kurang relevan misalkan kayak gitu, terlalu dipaksakan gitu. Padahal ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga gitu, karena kan ya begitulah. Oke, jadi ya seperti itu. Nah, the Tower dan Five of Swords itu bisa juga golongan itu ya. Selain golongan di internal ya, yang terdekat itu yang bisa berlainan pendapat dan cenderung mungkin ada pihak yang, sorry nih ya, ada pihak yang iya karena percaya bahwa itu adalah pilihan yang tepat gitu, jadi sedikit gimana ya, bahasa halusnya sedikit teguh sama pendiriannya. Cuman kan masalahnya di situ kan ada perspektif lain juga, maksudnya ada pendapat lain juga gitu ya. Memang dalam demokrasi, demokrasi ini kan kita nggak bisa maksakan semua orang ini kan sependapat gitu ya. Sah-sah aja kalau orang tidak sependapat atau tidak sepemikiran dengan orang tersebut. Misalkan bukan King of Cups ya, tapi orang yang ada di lingkaran ini, circle ini gitu, maksudnya gitu. Ini kan orang-orang yang tadi saya sebut yang terdekat dengan King of Cups secara posisi gitu, bisa aja kayak gitu. Apa namanya, mereka ini itu balik lagi, mereka punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Tapi kita kan memang nggak bisa memaksakan semua orang punya pendapat atau pemikiran yang sama gitu. Cuman itu tadi, pada akhirnya kan keputusan itu tetap, itu adalah apa ya, misalkan di sini King of Cups mendengarkan pendapat-pendapat itu gitu, keputusan kan tetap ada di tangan King of Cups ini gitu. Jadi ya harus dihargai gitu pendapat atau pilihan orang lain, intinya gitu sih poinnya. Oke, seperti itu. Ini bukan hanya masalah politik aja, dalam pertemanan juga kayak gitu. Kadang kita merasa pendapat kita itu adalah yang terbaik buat hidup orang itu, cuman ya balik lagi, dia yang menjalani hidupnya, jadi ya kita harus berbesar hati gitu, biarkan dia memilih sendiri dan menjalaninya gitu kan, ya kan, kayak gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai, suara tersebut. Dan
Kalau soal kritik dari yang tidak suka ya, kita nggak ngomong kritik dari oposisi. Kritik dari oposisi selama membangun itu oke. Cuman maksudnya di luar itu kan ada juga orang yang tidak suka. Di antara yang tidak suka itu mungkin ada yang mengkritiknya juga jadi nggak relevan. Nah itu udah biasa kayak gitu ya. Terkadang mungkin King of Cups ini bisa jadi membuat kebijakan yang relatif baik sesuai dengan kondisinya. Nah tapi ada orang yang tidak suka. Tapi saya tidak bilang itu oposisi ya, oke? Tidak bilang oposisi. Ada yang tidak suka orang bebas di luar sana, bisa jadi misalkan contoh gitu, kemudian mengkritik tetapi ya itu tadi nggak relevan gitu ya, itu juga bisa bagian dari five of sword ini atau konflik ini gitu. Tapi itu kan biasa ya, ya kan, kita mau buat keputusan yang terbaik seperti apapun ya, walaupun terbaik itu relatif gitu, cuman ya balik lagi gitu, ada yang tidak suka, ada yang tidak suka karena memang merasa itu bukan keputusan yang terbaik, tapi ada juga yang tidak suka lalu cenderung memaksakan dalam mengkritik karena mungkin merasa dalam hati kecilnya merasa itu akan lebih berhasil atau menolong gitu situasi ini gitu. Orang kan macam-macam di luar sana kayak gitu. Ini bukan ngomongin politik aja, tapi kehidupan dalam bermasyarakat pun seperti itu gitu. Dan saya nggak bilang oposisi di sini ya, tapi siapapun di luar sana gitu. Maksudnya gimana ya? Ya oposisi kalian tahu lah, oposisi berarti yang oposisi gitu kan. Cuman maksudnya di luar sana itu kan ya masyarakat di luar sana siapapun orangnya gitu kan, bisa juga kan tidak suka gitu, seperti itu. Jadi pendapat-pendapat bebas gitulah maksudnya ya, jadi jangan diambil hati loh, oke? Seperti itu. Nah kalau yang saya lihat di sini nah kalau soal kritik itu biasa, udah mau gimana lagi, kita nggak bisa King of Cups juga pasti tahu, semua orang juga tahu, kita nggak bisa bukan menolak ya nggak bisa lah namanya melarang orang mengkritik gitu kan, selama sebenarnya kritik itu disampaikan dengan baik gitu ya. Karena ya jangan sampai kritik itu jangan sampai buat statement yang fitnah, itu kan nggak baik. Bukan masalah nggak baik, itu bisa masuk ke jalur hukum juga kalau fitnah. Tapi kalau sekedar mengkritik dengan bahasa yang masih baik, kalau menurut saya sih ya itu wajar lah gitu. Jadi soal kritik ya, mau keras, mau lunak, mau relevan, mau enggak, mau tendensius, mau objektif, apapun kritiknya, bukan minumnya teh botol, apapun kritiknya itu menurut saya udah nggak terlalu penting ya. Sorry ya, kalau memang ada yang baik ya nggak apa-apa dipertimbangkan. Cuman maksudnya kritik di sini itu ya udah biarin aja gitu. Ya biarin aja mereka mengkritik gitu, memang ya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah suara-suara di circle itu yang saya lihat, yang perlu diwaspadai, yang bisa ini, the tower ini ya, bisa memicu the tower ini gitu. Itu harus diwaspadai memang. Tapi soal pengkritik ya itu pasti ada dan biasa aja, udah mau digimanain lagi gitu kan, ya biarin aja. Tapi yang perlu diwaspadai oleh King of Cups yang saya lihat adalah orang-orang di circle-nya yang memberikan pendapat itu gitu. Orang-orang ya, jadi banyak ini bisa jadi ya, kayak gitu. Itu yang justru harus diwaspadai gitu. Oke. Terus gini, kalau yang saya lihat di sini yang menarik ya, jadi King of Cups ini punya seorang soulmate di lingkaran tersebut ya. Soulmate itu bukan tentang romantic relationship aja. Soulmate itu bisa tentang sahabat, teman, partner kerja, apapun bisa jadi soulmate kita ya kan. Apapun itu maksudnya bisa jadi soulmate gitu. Maksudnya mungkin partner kerja kita itu adalah soulmate kita, itu bisa jadi gitu kan. Soal soulmate kan kalian tahu soulmate dan twin flame itu apa gitu ya. Jadi intinya saya melihat ada sosok yang berada dalam circle King of Cups ini yang merupakan soulmate King of Cups dan bisa membantu banyak King of Cups untuk menentukan, maaf ya kalau yang saya lihat, menentukan kebijakan yang yang terbaik sesuai dengan kondisi ini, dan bisa membantu memperbaiki keadaan cukup signifikan. Karena di sini kan tadi saya udah bilang ada Nine of Pentacles ini itu material abundance, jadi ini bisa memperbaiki keadaan ekonomi. Ini tuh sebenarnya kalau bisa dicapai, ini kan indikasi
ekonomi itu membaik gitu kan. Ekonomi mungkin relatif ya, Nine of Pentacles ini di berbagai pembacaan relatif material abundance-nya itu yang seperti apa, sejauh apa. Tetapi kalau dilihat dari situasinya seperti ini, keadaan seperti ini, pandemi ini, bisa mencapai Nine of Pentacles ini udah baik gitu, udah relatif bisa bernafas agak lega gitu lah. Intinya Nine of Pentacles ini udah keadaan almost perfect sih menurut saya dalam material abundance, karena yang perfect itu kan Ten of Pentacles ya. Ini udah almost perfect, ini udah bersyukur pakai banyak gitu. Jadi ini udah bagus banget bisa mencapai ini. Dan soulmate yang saya bilang itu adalah King of Swords. Soulmate King of Cups ini adalah King of Swords yang bisa membantu untuk memperbaiki keadaan, bisa sampai Nine of Pentacles ini melalui kebijakan atau trik-triknya gitu ya, trik-triknya gitu ya kan, seperti quote ini kayak gitulah. Intinya bisa membantu banget untuk memperbaiki keadaan sampai Nine of Pentacles loh ya. Gimana, itu bagus loh. Nah, King of Swords ini kalau yang saya baca itu adalah seorang, mohon maaf ya. Oke. Ini yang saya baca ya. King of Swords itu adalah seorang menteri. Salah satu menteri ya, yang kalau saya lihat, ini kalau bukan saya lihat lewat sini aja, tapi kalau saya lihat dari ini kalau saya lihat view-nya langsung ya, maksudnya gambaran videonya di berita kayak gitu, body language-nya gitu, itu saya baca gitu. Kalau yang saya baca, sosok tersebut ya memang punya kedekatan emosional sama King of Cups. Jadi gimana ya, beliau ini bukan teman yang akan menikam temannya dari belakang. Dia itu sangat apa ya, pokoknya intinya apa yang dilakukan atau kedekatannya atau usahanya ya, usahanya melalui jabatannya itu ya, apapun yang dilakukan ya, itu dia lakukan dengan tulus kalau yang saya lihat. Jadi kalau dia mau membantu King of Cups, jadi yang dia melakukan dengan tulus, itu kalau yang saya lihat. Jadi pokoknya King of Swords ini adalah salah satu orang yang tulus banget sama King of Cups. Orang ini tulus, tidak punya obsesi, bahkan untuk 2024 pun tidak punya obsesi beliau. Itu kalau yang saya lihat ya. Beliau ini Gemini, tetapi ingat ya, kan saya bilang 2024 itu salah satunya adalah Bapak itu Gemini. Tetapi bukan ini ya, bukan ini. Oke, beda orang, sama-sama Gemini ternyata. Saya cek tokoh ini ternyata barusan di Wikipedia, karena saya kan udah dapat gambaran ini tokohnya siapa ya. Begitu saya dapat gambarannya, baru tinggal saya cek di Wikipedia tanggal bulan lahirnya kapan gitu. Jadi saya bisa menentukan sun sign-nya adalah Gemini. Oh, sama bapak yang saya bilang di 2024 itu Gemini juga gitu, tetapi orangnya berbeda ya. Oke, sama-sama Gemini emang. Saya juga kaget ternyata Gemini orangnya. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu orang yang tulus yang ada di dekat King of Cups ya, King of Swords ini Gemini, pas banget ya. Oke, tapi kalau saya bilang King of Cups bukan berarti sun sign-nya itu ada dari water sign ya. Bukan, kan kita tahu King of Cups ini yang sedang kita bicarakan, King of Cups ini siapa gitu ya kan, kita sudah tahu. Dan kalau dicek juga sun sign-nya loh ya, saya nggak bilang moon sign atau rising ya, sun sign-nya juga bukan water sign sih, cuman di sini kalau yang saya lihat tokoh tersebut itu diibaratkan, digambarkan sebagai kartu ini, King of Cups ini gitu, hanya dalam pembacaan ini. Oke? Seperti itu. Mungkin King of Cups ini lebih pada itu sih, apa namanya, energi aja sih ya gitu, tapi bukan berarti sign-nya dari water sign. Oke? Jadi kembali ke King of Swords ini adalah, kalau saya lihat tuh beliau ini memang tidak punya ambisi sih. Justru dalam wawancara gitu, beliau ini jawabnya suka apa ya, ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya tuh kalau di stimulus dengan pertanyaan 2024, beliau ini nggak menjawab serius, menjawabnya bercanda gitu, karena ya memang beliau nggak ada ambisi. Tapi bercandanya itu bukan lip service ya, bercandanya itu bukan acting aja. Kalau yang saya lihat memang beliau nggak punya ambisi ke arah situ, beliau lebih
fokus pada posisinya saat ini, tugasnya saat ini, itu aja. Nah, itu kan achievementnya dari situ, achievement kalau dia bisa melalui atau bisa memainkan posisinya itu dengan maksimal, itu kan achievement buat beliau begitu loh maksudnya. Jadi kalau saya lihat itu begitu. Nah, ini soulmate kalau saya lihat ya. Nah, gini, two of wands, ten of wands. Kalau saya lihat di sini, ya namanya two of wands ya, seven of cups. Ini memang melihat keadaan yang buat sebagian orang di luar sana, ini kan keadaan yang tiba-tiba ya. Iya kan? Tidak semua orang seperti Bill Gates bisa sudah memprediksikan hal ini gitu, ya kan? Kalau Bill Gates memang kayaknya di berita gitu ya. Benar gak sih ya? Nanti dicek ya. Tapi tidak semua orang mungkin bisa berbicara atau punya pandangan seperti Bill Gates itu gitu ya. Entah Bill Gates dapat gambaran dari mana gitu ya. Ya kita nggak bahas Bill Gates lah di sini. Cuman maksudnya tidak semua orang di luar sana ya, banyaknya kan orang tidak siap dengan situasi ini kan, ya kan. Jadi ini sesuatu yang tiba-tiba baru ya kan. Jadi ya itu ya, Seven of Cups ini lebih memperlihatkan banyaknya pertimbangan-pertimbangan dan jalan yang memang terkadang suka membuat sulit untuk memilih gitu. Karena setiap jalan pasti jelas ada resikonya. Cuman yang bikin sulit itu takutnya kalau salah langkah itu sayang aja gitu. Kenapa nggak dulu milih yang langkah itu gitu misalkan. Tapi ya wajar, hidup itu kan, life doesn't come with instruction ya. Hidup tidak datang dengan instruksi, dengan buku panduan. Jadi ya wajar kita bisa melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu relatif ya. Apakah itu kesalahan, apakah itu pembelajaran. Kalau itu lebih dari satu kali, itu bisa jadi, kalau saya bilang sih kalau lebih dari 2 kali itu kesalahan. Tetapi kalau 1 kali itu pembelajaran. Kalau yang kedua kali itu, kalau kedua kalinya ada perubahan agak baik ya, walaupun belum sempurna, itu udah ada usaha untuk memperbaiki, udah ada effort. Itu masa transisi kalau saya lihat sih, oke? Jadi intinya gitu, ini adalah pilihan-pilihan ya pilihan-pilihan melihat situasinya seperti itu yang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba mendatang, tiba-tiba dan baru, tiba-tiba datangnya lalu baru lagi kasusnya. Two of Wands ya kan. Two of Wands ini bisa ada kebijakan atau ya pokoknya gitu, keputusan yang dibuat ya memang agak mendadak, relatif mendadak, karena memang keadaannya juga mendadak kan. Maksudnya ini keadaan baru, mendadak, nggak terpikirkan sebelumnya akan terjadi ini gitu. Maksudnya buat sebagian orang di luar sana gitu, walaupun sebagian orang lagi merasa sudah bisa membaca situasi ini gitu kan. Tetapi kan ini umumnya kan memang hal yang baru ya. Jadi Two of Wands ini menggambarkan kebijakan atau keputusan yang bisa berubah secara mendadak ya, karena mempertimbangkan situasinya gitu. Ten of Wands memang jalannya nggak mudah ya, pasti ini sulit banget untuk membalikan keadaan. Cuman kalau saya melihat Nine of Pentacles di sini ada harapan bagus loh, asal tepat memilih orang ya, atau tepat inilah memilih pendapat gitu, atau mempertimbangkan pendapat gitu. Ya semua pendapat bisa dipertimbangkan sih, tapi kalau saya lihat itu tepat untuk mengambil seseorang atau orang yang memang bisa punya jawaban cukup baik untuk situasi ini, itu kan pasti berpengaruh banget gitu. Jadi maksudnya Nine of Pentacles ini bisa diraih asal tidak sampai ini sih, tidak salah mendengarkan pendapat orang gitu aja kan, karena tadi saya bilang di sekitar itu banyak sekali pendapat banyak orang juga ya. Cuman kalau saya lihat Nine of Pentacles ini bisa diraih kalau lebih dekat dengan orang ini, King of Swords ini ya. Jadi kalau yang saya lihat itu sih, jadi beliau ini saya nggak harus bilang backgroundnya apalah, nanti ketahuan lagi backgroundnya apa. Tapi kalau menteri dengan zodiak sun sign-nya itu kayaknya saya belum cek semua menteri sih. Saya belum cek sun sign semua menteri maksudnya. Jadi nggak tahu apakah
yang Gemini hanya beliau atau ada lagi gitu. Cuman beliau ini bapak ya, seorang pria ya, sun sign-nya Gemini. Backgroundnya saya nggak perlu kasih tahu karena pasti langsung tahu nanti. Em, Tadi saya udah bilang menteri kan. Beliau orangnya tulus banget sih. Terus apa lagi ya? Oke lah, sebenarnya backgroundnya banyak sih, nggak cuma satu. Tapi kalau saya sebutkan satu pasti langsung tahu. Oke, saya sebut background yang lainnya aja ya. Background King of Sword ini gitu. Karena King of Sword ini punya beberapa background atau beberapa pekerjaan gitu. Misalnya kayak Tony Stark gitu kan, Iron Man itu apa? Dia seorang pengusaha, dia seorang filantropis gitu ya kan. Seorang bisa disebut scientist nggak sih, karena dia kan membuat Iron Man itu tadi. Pokoknya kayak gitu ya kan. Salah satu beberapa backgroundnya Tony Stark kan itu gitu. Jadi nggak hanya satu, dia adalah seorang pengusaha gitu. Dia juga anggota Avengers gitu. Beberapa background itu maksudnya. Jadi King of Swords itu juga punya beberapa itu tadi. Beberapa background itu tadi yang saya contohkan gitu. Nah, saya akan menyebutkan salah satu aja ya. Kalau saya sebutkan filantropis, kira-kira ini nggak ya? Tahu-tahu semuanya jangan-jangan ini filantropis juga gitu. Tapi beliau ini kalau dicek di Wikipedia gitu. Salah satunya filantropis. Sebentar. Ini baterainya udah mau habis nih. Oke, kita kembali lagi ya. Sebentar. Oke. Nah, salah satu backgroundnya King of Swords adalah filantropis ya. Filantropis. Oke, boleh lah saya bilang. Saya bocorin nggak ya? Tapi kayaknya kalian udah pada tahu lah. Masa sih nggak tahu? Kayak gitu. Kalau salah satu-satunya menteri yang sansanya Gemini ya ketahuan dong ya berarti. Nggak apa-apa. Ini kan kita memang tidak menyebut label, tapi hanya clue aja. Kalau tahu ya nggak masalah gitu. Pokoknya intinya beliau ya. Ya beliau ini sendiri juga sudah sukses secara ekonomi ya. Secara sukses, sudah sukses secara ekonominya. Orang kan sukses macam-macam ya, mungkin sukses menjadi ibu, sukses sebagai motivator, sukses sebagai penulis, sukses dalam kehidupannya. Maksudnya sukses dalam kehidupannya, dia bisa menjaga hidupnya positif kayak gitu tuh bisa dibilang sukses. Dia bisa bahagia tuh bisa dibilang sukses gitu kan. Cuman ini saya bilang sukses dalam ekonomi. Jadi ya secara materi sukses banget gitu, udah mencapai itu gitu. Emang menteri yang lain enggak? Iya juga sih, menteri yang lain juga gitu. Gimana ya? Oke lah, kita sebut aja lah. Mungkin dia agak-agak kayak Tony Stark gitu ya. Sorry, kayak Tony Stark gitu, tetapi beliau ini di bidang ekonomi. Kalau Tony Stark itu kan di bidangnya apa sih? Teknik ya, science gitu kan. Nah, sorry, teknik, lebih ke teknik ya. Jadi Tony Stark itu apa pengusaha filantropis, nah bisa jadi King of Swords itu seperti itu juga gitu. Oke lah, saya sebut aja gelar pendidikannya ya. Gelar pendidikan beliau itu MBA ya. Gelar pendidikannya MBA. Nanti cek menteri siapa aja yang gelarnya MBA gitu ya. Sun sign-nya Gemini, oke? Filantropis. Backgroundnya bisa jadi kayak Tony Stark. Tadi saya bilang. Iya kan? Cuman nggak bilang playboynya ya. Kalau Tony Stark kan playboy. Kalau ini saya nggak komen soal itu. Nggak lah ya. Nggak komen, no komen kalau itu. Kalau Tony Stark emang playboy, kayak ini no comment maksudnya. Saya nggak membaca percintaannya juga sih. Kayak gitu, oke? Itu udah jelas sih kalau menurut saya. Ya, jadi pokoknya kalau saya lihat sosok ini tuh bisa membantu King of Cups ini benar-benar memulihkan keadaan ekonomi. Jadi hati-hati sih menurut saya. Terkadang sekitar kita semuanya memang dekat mungkin, ya kan? Cuman belum tentu yang dekat itu semua itu benar-benar apa ya? Pendapatnya bisa kita ambil, belum tentu seperti itu gitu.
kayak gitu sih. Jadi ini asal sama ini bisa sih. Nah terus kalau saya lihat di sini kan ada The Lovers juga keluar 2 kali ya. Balance, ini Temperance, jadi ya memang harus bersabar ya, namanya juga keadaannya seperti itu. Nah, Two of Pentacles, Three of Summer, Three of Wands, sama Three of Pentacles. King of Swords keluar lagi loh ya. Jadi sosok itu memang punya peranan penting sebagai orang terdekat di antara banyak orang terdekat. Di antara banyak orang ya, orang dekat itulah ya, orang dekat itu. Orang ini memang harus dipertimbangkan untuk berada dekat-dekat dan diajak banyak ya. Pasti King of Cups ini pasti King of Cups ini sudah banyak diskusi lah dengan semuanya ya. Cuman maksudnya King of Swords ini adalah orang yang perlu dipertimbangkan banget sih. Iya gitu. Oke. Oh saya baru ingat. Oke, karena background pengusaha itu kayaknya nggak hanya satu orang, jadi saya sebut aja ya. King of Swords ini background sebelumnya pengusaha gitu. Oke? Karena kan yang pengusaha nggak cuma satu orang toh. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi beliau itu ini ada The Lovers ya. Jadi ya beliau itu kayaknya bener-bener perlu punya waktu lebih banyak lagi sih King of Cups dengan dengan King of Swords ini gitu. Perlu banyak waktu bersama gitu, karena King of Swords ini itu bisa membantu banget untuk memperbaiki keadaan gitu. Cuman sayangnya tuh gini, kalau yang saya lihat sih di antara circle itu memang ada yang cenderung teguh dan kuat sama pendapatnya, ada yang mungkin pendapatnya bagus gitu, pendapatnya bagus untuk situasi ini, cuman bisa aja misalkan kalah power, itu bisa aja gitu, misalkan gitu ya, ini misalkan aja gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai gitu, bukan hanya karena orang tersebut juga dekat gitu, tetapi ya memang pendapatnya itu yang paling penting gitu kan. Itu sih. Jadi banyak pandangan King of Swords ini yang bisa membantu, atau triknya itu yang bisa bantu kayak gitu. Jadi membantu banget. Jadi perlu sih untuk mempertimbangkan bersama orang itu gitu. Banyak waktu dekat sama orang tersebut gitu. Dan berbicara soal kebijakan ekonomi dengan orang tersebut kayaknya penting gitu. Penting banget gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya beliau itu King of Swords ini punya pertimbangan yang bagus. Cuman bisa jadi ada suara lain yang dekat juga yang kenceng gitu. Jadi nah itu pada akhirnya kan memang harus memilih gitu kan. King of Cups di sini harus memilih. King of Swords maksud saya, King of Swords itu kan sebenarnya punya pertimbangan bagus, tetapi ada lagi pihak yang di circle yang sama yang punya pendapat yang bisa jadi berbeda dan suaranya kenceng. Nah itu mungkin agak sedikit menyulitkan, tapi intinya pada akhirnya King of Cups yang harus memilih gitu kan gitu. Nah kalau yang saya lihat di sini ini ada The Lovers ya, terus tadi ada Two of Cups. Jadi sebenarnya King of Cups dan King of Swords ini memang soulmate lah ya, kalau saya lihat sih soulmate ini. Jadi oh ya maaf, gini, kalau saya lihat ini beliau ini memang loyal banget sama King of Cups. King of Swords ini loyal banget sama King of Cups. Kalau dijadikan orang kepercayaan itu nggak salah ya, karena orangnya memang loyal banget gitu. Nah terus tadi saya bilang Two of Pentacles, Three of Wands, Three of Cups, Three of Pentacles. Nah kalau saya lihat nanti ada 3 ya kan. Ini kayak third party situation, tapi third party situation tidak berarti itu sesuatu yang negatif ya. Pokoknya ada 3 pihak ya. Satu King of Cups, satu King of Swords. Nah satu lagi pihak ya pihak kayaknya yang dominan gitu ya. Jadi gini, pada akhirnya King of Cups ini yang nanti harus memilih gitu.
pendapat mana yang lebih dipertimbangkan gitu, kedekatan mana yang lebih, sorry ya, dekat sama siapapun nggak masalah sih, cuman maksudnya kedekatan dari waktu, terus apa ya, ya ini membahas soal ini gitu. Kalau kedekatan emosional, saya pikir King of Swords ini juga sebenarnya punya ini kok, ketulusan secara emosional, beliau tulus banget, udahan. Pokoknya kedekatan sih, ini mungkin lebih pada kedekatan. Nanti jadi situasi third party situation ini lebih pada kedekatan gitu. Jadi pada akhirnya nanti ada pilihan, ya kan? King of Cups ini seperti harus memilih antara King of Swords sama satu suara lagi yang tadi saya bilang kencang tadi gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini, kemungkinan King of Cups ini sudah memang apa ya, merasakan nyaman dan banyak sepakatnya dengan King of Swords gitu, dan lebih memberikan banyak kepercayaan sama King of Swords. Jadi mungkin kedepannya, bukan kedepannya, saya nggak bilang berarti yang sebelumnya enggak ya, pokoknya yang saya lihat ya mungkin sebelumnya udah, kedepannya tetap ya, atau semuanya juga sama, semuanya dekat, itu juga bisa jadi gitu ya. Tapi pokoknya kalau saya lihat sih akan semakin dekat hubungan mereka gitu. Nanti King of Cups ini jadi semakin dekatnya sama King of Swords ini untuk kasus ini gitu, untuk case ini. Tetapi ya gimana ya, secara emosional kalau memang udah nyambung ya kayak gitu sih. Karena udah dekat, udah nyaman, dan banyak sepakat ya, nanti akan mempertimbangkan gitu. Banyak mempertimbangkan dari sisi King of Swords. Banyak mempertimbangkan pendapat dari King of Swords. Dan mungkin ini kalau yang saya lihat tuh apa ya, beliau ini jadinya juga akan to the point juga sih kalau memang tidak setuju dengan pendapat yang lain gitu, karena situasinya juga udah kayak gini ya. Kalau mau, ya wajar lah kalau kita itu, oh orang ini juga baik selama ini, dekat gitu, berusaha membantu gitu, tapi wajar kalau kita punya apa ya, bukan beban ya, maksudnya keinginan juga apa ya, mendengarkan suaranya gitu, itu wajar memang. Cuman intinya memang di sini itu harus menghilangkan rasa nggak enak memang, kalau yang saya lihat, dan itu yang memang akan, rasa nggak enak itu yang memang dilawan gitu. Pokoknya itu sih tantangannya, rasa itu ternyata tantangannya gitu, itu sih. Jadi intinya ya King of Cups ini lebih to the point nantinya kalau memang sudah tidak setuju, memilih satu pendapat ini to the point, untuk maaf tidak memilih pendapat ini juga kedepannya saya milih lebih to the point, karena memang pressure-nya juga besar kan dengan situasi ini gitu. Jadi sudahlah, maaf banget, ini masalah pekerjaan aja ya. Ya hanya masalah pekerjaan ya, memang berusaha memberikan yang terbaik, memilih yang terbaik sesuai dengan perspektifnya saat itu, apa yang dirasa terbaik saat itu. Tapi bukan berarti harus menghentikan pertemanan gitu atau koneksi emosional gitu, bukan gitu. Pada akhirnya memang harus begitu kan gitu, seperti itu sih intinya. Oke. Nah itu sih kalau saya lihat. Oh ya, oke. Di sini kan ada Ten of Swords, Two of Cups, The Lovers, Nine of Cups. Jadi kenyamanan King of Cups ini tadi sama King of Swords ini akan membantu mengakhiri situasi yang berat ini, Ten of Swords ini gitu ya kan. Situasi yang ruwet ini setidaknya bisa berakhir dan bisa berubah jadi Nine of Pentacles tadi saya bilang. Oke. Oh sorry, mana Nine of Pentacles? Iya, pokoknya tadi ada Nine of Pentacles kan. Oke, itu. Nah ini, jadi seperti itu kalau yang saya lihat sih ya. Apalagi ya, udah sih kayaknya itu. Jadi ekonominya ya kira-kira seperti itu. Sebenarnya bagus kok, 2021 bagus. Kalau saya lihat 2021 itu kerja keras banget malah. Kalau ini kan banyak apa ya, banyak bekunya gitu. 2021 kerjanya keras banget, Ten of Wands. Dan 2021 tuh kayak kerbau yang dipacu untuk bekerja gitu loh.
energinya kayak gitu, jadi kerja 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 keras pokoknya semuanya ya kalau saya lihat, dan muncul kekuatan ekonomi baru. Itu yang saya lihat sih, menjawab untuk membantu menetralisir keadaan ini gitu. Oke. Jadi kedepannya ini, kedekatan King of Swords dan King of Cups ini akan menentukan berakhirnya situasi ini. Two of Cups, the Lovers, Nine of Cups gitu. Oke. Ya mungkin sebelumnya King of Cups ini lebih dekat dalam apa ya, berbicara atau sebenarnya diskusi, pasti King of Cups ini udah berdiskusi sama semuanya, cuman mungkin ada yang paling dekat gitu, untuk lebih dalamnya tuh ada yang mungkin paling dekat gitu. Tetapi nah yang saya lihat di sini ada Three of Cups ini, third party situation. Jadi King of Swords ini bisa masuk dalam hubungan itu gitu. Masuk dalam hubungan itu maksudnya memberikan perspektif lain buat King of Cups gitu. Seperti itu. Dan kedepannya hubungan mereka makin dekat gitu ya. Ini nggak ngomongin percintaan ya. Makin dekat untuk sesuatu yang bagus ya dalam hal ekonomi gitu. Oke. Seperti itu aja sih. Jadi ya cukup lah ya. Bagus-bagus kayak gitu. Apa ya? Oh iya, tertarik sih sama kalau bahas King of Swords ini. Tertarik sama King of Swords ini karena beliau ini memang ini ya, salah satu yang bikin saya pertama kali saya melihat ketulusan beliau terhadap King of Cups ya. Jadi beliau itu bukan hanya karena sebagai menteri terus dekat, enggak, tapi kayak ada kedekatan lebih secara emosional, loyalitas lebih dari sosok King of Swords ini pada King of Cups gitu. Jadi beliau ini memang mencintai King of Cups, mencintai sebagai teman, mencintai sebagai sosok, sebagai tokoh gitu loh, benar-benar mencintai beliau gitu, dan mensupport beliau. Jadi King of Swords ini bukan orang yang akan menikam dari belakang tuh, enggak ya. Jadi beliau ini benar-benar karena rasa sayangnya dan ketulusan yang besar sama King of Cups, beliau ini luar biasa sih, maksudnya ya loyal gitu karena ketulusan, rasa sayangnya. Jadi apa ya, beliau ini bekerja bukan hanya tuntutan pekerjaan, tapi kayak benar-benar ingin membantu menyelesaikan masalah gitu. Bukan hanya tuntutan pekerjaan aja secara profesional, tapi ada kedekatan emosional sama King of Cups itu kalau saya lihat. Jadi contohnya ini ya, oke. Pertama saya lihat itu saat saya nonton berita. Jadi saat itu ibunda King of Cups ya wafat ya kan. Saat itu King of Cups memerintahkan agar, maaf ya, maksudnya semua menteri tidak perlu datang. Maksudnya karena suasananya saat itu kan pandemi ya kan. Jadi ya nggak perlu datang, cukup kirim doa gitu, tidak perlu datang melayat gitu, kirim doa aja. Semua paling yang datang hanya beberapa menteri aja ya. Salah satu menteri itu biasa memang untuk hal pekerjaan memang lebih banyak waktunya sama beliau, lebih dekat lebih dekat jaraknya, lokasinya, kok lokasinya enak banget sih, pokoknya lebih dekat, memang lebih dekat karena pekerjaan ya gitu, lebih dekat ya, lebih dekat karena posisi aja gitu. Jadi wajar datang, paling yang datang hanya beberapa menteri. Itu satu menteri, saya lupa ya menteri siapa aja, saya cuma ingetnya 2 menteri yang lain saya lupa gitu, maaf ya. 2 menteri itu, tapi 2 menteri yang saya inget itu, satu menteri memang biasa karena pekerjaan kemana-mana sama beliau itu udah biasa. Cuman satu menteri ini yang saya bilang King of Swords ini, itu sebenarnya nggak harus gitu, nggak harus datang gitu kan, karena paling yang ditunjuk hanya yang dipersilakan, maksudnya yang datang paling hanya menteri itu aja yang tadi saya bilang ya kan gitu. Menteri apa sih itu? Saya mau ngomong tapi nggak enak, tapi pokoknya karena ya memang ini karena urusan itu tadi. Pokoknya salah satu menteri yang saya bilang itu yang memang
bukan ditunjuk ya. Ya mungkin yang diizinkan datang paling hanya menteri itu aja gitu. Yang lainnya nggak usah datang, nggak apa. Ya menteri itu diizinkan datang mungkin karena memang biasanya di mana ada beliau ada menteri itu sih. Ya saya nggak ngomong menteri apa, kalian udah tahu lah ya. Memang menterinya itu menterinya itu dulu pernah jadi rektor kampus saya. Kayak gitu ya. Ya jadi oh ya, jadi bapak ini juga King of Cups ini juga mungkin satu alma mater ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Itu intermezzo aja. Tapi intinya biasa di mana ada bapak King of Cups ada menteri tersebut. Jadi wajar kalau menteri tersebut, sebut saja menteri A ya misalkan. Wajar kalau menteri A itu ada saat pemakaman ibunda King of Cups, wajar. Tetapi satu menteri yang saya bilang King of Swords ini itu sebenarnya nggak harus gitu kalau yang saya lihat ya. Tetapi beliau kayak cenderung memaksa datang karena kedekatan emosional gitu. Itu kalau yang saya lihat dari wajahnya, dari body language-nya, itu kalau saya lihat ya. Gitu sih. Jadi ya gitu. Jadi kalau King of Swords ini di saat semuanya diperintahkan tidak datang, King of Swords ini cenderung untuk memaksakan tetap hadir karena kedekatan emosional kalau yang saya lihat gitu. King of Swords ini bersama Menteri A itu datang gitu. Karena kayaknya waktu itu memang yang diumumkan kan yang paling yang dipersilakan kalau mau datang menteri ini gitu kan. Kayaknya menteri yang King of Swords ini enggak gitu, tapi beliau datang itu mungkin kalau saya lihat lebih karena kedekatan emosional gitu. Kalau menteri A itu biasa memang salah satu menteri yang disebutkan datang gitu. Kayak gitu sih. Karena urusan pekerjaan juga mungkin ya. Karena biasanya di mana-mana kalau dilihat ada King of Cups, ada menteri A gitu. Oke, itu aja kalau yang saya lihat di sini. Jadi seperti itu kondisi ekonominya. Jadi harapannya oke. Dan ya udahlah ya. Gitu aja. Apalagi ya? Nggak ada sih. Aduh, tadi saya udah ngasih clue dong ya berarti. Saya udah ngasih clue ini. Berarti udah tahu dong yang 2024. Ya udah nggak apa, ini kan baru fun reading, belum tentu kejadian juga ya kan. Tapi intinya semoga saja ya ini kita doakan ya, maksudnya doakan semoga keadaan negara ini membaik pastilah, amin. Ya kita nggak ini sih, maksudnya karena ini situasi yang baru juga gitu ya kan, tidak semua orang kan sudah melihat detail ke arah sini. Tapi saya pikir ya, walaupun orang-orang yang disebut cenayang juga yang katanya bisa membaca gitu situasi ini gitu, itu ya kalau saya lihat ya, namanya membaca itu kita hanya membaca ini kemungkinan ada ini gitu, tetapi detailnya itu, keadaannya, rasanya seperti apa, itu baru kita rasakan itu saat kejadian sebenarnya. Maksudnya gimana ya, rasa umumnya sih mungkin bisa kita rasakan, energinya, emosinya itu bisa gitu, tetapi tetap ada perbedaan rasa saat itu terjadi gitu. Pokoknya nggak yang bener-bener real gitu, nggak juga sih. Saya pikir mau pembaca dari manapun saya pikir nggak kayak gitu, bahkan Jayabaya juga kayaknya nggak gitu kan gitu. Paling membaca kemungkinan ini kok ada gambaran ini ya, gambaran apa, kalau Jayabaya itu ramalannya apa namanya, Jawa berkalung besi gitu ya. Kayak gitu ya, ya itu kayak vision aja, gambaran, tetapi realnya itu bukan berarti apa yang tertata saat ini itu bener-bener terlihat detail sebelumnya, itu juga belum tentu gitu. Kayaknya nggak juga, tapi lebih pada gambaran umum gitu loh, kayak gitu. Jadi walaupun yang sudah meramal akan ada bla 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 gini, saya pikir itu juga pembacaan umum aja sih. Realnya, rasanya, situasinya bagaimana itu hanya akan dirasakan
saat itu gitu. Jadi contohnya apa ya? Ya contohnya itu tadi sih. Kayak gitulah, oke? Seperti itu. Jadi misalkan ya, contohnya di kartu misalkan ada Ten of Sword gitu, kayaknya serem banget gitu ya kan. Tapi memang yang kita lihat tuh kayaknya banyak konflik. Ini bukan bahas yang ini ya, maksudnya contoh ada konflik, ada kayaknya panjang, apa, keadaannya tuh panjang dan berliku, energinya berat banget. Tapi itu yang kita baca, mungkin kita melihat sedikit gitu, melihat gambaran besarnya, view-nya begini-begini, tapi bukan berarti detail loh, bukan berarti detail. Saya bilang detail itu akhirnya kita bisa tahu maksudnya begini-begini, apa gimana ya, susah juga ya jelasinnya. Pokoknya intinya contohnya Jayabaya aja ya. Ramalan Jayabaya misalkan dulu meramalkan itu tadi Jawa berkalung besi itu. Tapi bukan berarti visionnya saat itu benar-benar persis sama kayak gini. Paling ya benar sih melihat keadaan seperti itu, tapi realnya itu nggak yang detail juga gitu. Kita memang baru merasakan itu saat itu terjadi, saat sudah waktunya, karena ya hidup itu juga dinamis gitu ya. Mungkin yang dilihat Jawa memang kayak dikelilingi kalung besi gitu, tetapi kalung besinya itu apa, bagaimana, gimana, apa, bagaimana gitu kan, posisinya gimana gitu, itu kan baru kita lihat saat sudah waktunya gitu kan, dibangun rel kayak gitu. Pokoknya detailnya tetap menunggu waktu lah, kayak gitulah pokoknya ya. Ya intinya berdoa agar keadaan membaik, ya ini wajar lah, bukan hanya negara ini, negara lain pun juga sama cobaannya ya kan. Maksudnya apa ya, kalau mau mengkritik itu ya oke, silahkan, tetapi jangan menghujat ya, karena mereka yang ada di sini juga berusaha gitu, karena punya beban moral yang besar gitu, tetapi yang manusia nggak ada yang sempurna gitu. Mereka kan juga punya pertimbangannya sendiri yang kita tidak lihat gitu, karena itu kan personal antara mereka dan mungkin orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi intinya kita nggak melihat secara keseluruhan pembicaraannya, pertimbangannya itu apa aja kan, nggak semuanya mungkin kita tahu, mungkin ya. Jadi mengkritik boleh, tapi jangan menghujat gitu, karena ya gimana ya, yang jangan inilah ya, karena nggak enak juga, energi menghujat itu nggak enak gitu ya kan, karena itu juga bukan sesuatu yang positif kan menghujat itu. Jadi ya dikendalikan lah, bikin energi nggak enak aja gitu. Antara mengkritik dan menghujat itu kan berbeda ya. Menghujat itu cuma memperkeruh keadaan, mengkritik boleh, siapa tahu kritiknya memang dijadikan pertimbangan gitu kan, kayak gitu. Tapi yang penting janganlah menghujat gitu. Beliau memang tidak sempurna, tetapi beliau itu pasti berusaha melakukan yang terbaik, itu jelas. Karena apapun yang terjadi nanti, beliau itu juga punya beban moral besar gitu. Itu juga beliau pikirkan gitu. Jadi ya beliau pun di situ juga pasti berusaha lah gitu. Pasti berusaha gitu ya. Jadi ya silakan dikritik, tetapi jangan menghujat gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya, ya udah sih gitu ya, kita berdoa aja. Ya intinya kan membangun negara ini nggak cuma satu orang ya kan, tapi semua punya andil. Kita di sini masyarakat biasa pun punya andil gitu lewat keseharian kita gitu kan. Jadi ya itulah, bukan satu-satunya tugas dari King of Cups, itu bukan gitu. Seperti itu ya, kita berdoa aja agar beliau diberikan kesehatan, kekuatan, amin. Kesehatan, kekuatan, kemudian
diberi bantuan, maksudnya bantuan ya dari semesta untuk apa ya? Ya untuk menjadi pemimpin untuk melalui masalah ini gitu. Maksudnya diberikan kekuatan oleh semesta, bantuan oleh semesta. Ya ini bantuannya, maksudnya kita semua tetap bekerja. Beliau juga pasti bekerja keras, tapi kita berdoa aja agar ada bantuannya, ditunjukkan bantuan atau clue dari semesta gitu, agar apa ya? Agar bukan agar ya, ditunjukkan clue untuk memilih pilihan yang memang terbaik sesuai dengan kondisinya gitu aja ya. Kondisinya emang sudah seperti ini gitu ya kan, kayak gitu, diberikan kekuatan, kesehatan, dan clue itu kan bisa jadi bantuan gitu untuk melihat atau mendapatkan gitu kan jawaban yang terbaik untuk situasi ini. Kita berdoa aja buat beliau gitu, seperti itu ya. Oke, jadi gitu aja. Tadi silahkan berdoa untuk beliau ya sebagai King of Cups di sini gitu. Doanya itu lebih diberikan kekuatan lebih lagi gitu, terus diberi kekuatan ya untuk memimpin melalui masalah ini gitu aja. Oke, jadi itu saja. Seperti biasa untuk konten yang begini-begini akan saya buat komennya off ya, jadi settingnya komen tetap off. Tapi kalau kalian mau menyampaikan sesuatu, kalian bisa sampaikan secara personal pada saya. Ada kontaknya di description box di video-video, biasanya di video lain kayaknya juga ada ya, tapi pokoknya biasanya di video terbaru ya, di video pilih kartu yang terbaru yang paling terakhir dibuat gitu atau diupload gitu, itu biasanya ada lengkap kontaknya di situ. Kalian bisa pilih yang kalian miliki aja sosial medianya. Kalau kalian nggak punya Instagram gitu ya, kalian bisa kirim email gitu kalau memang ada hal yang mau ditanyakan, atau kalian mau punya pendapat soal ini, nggak apa-apa. Karena yang kemarin waktu saya buat video tentang 2024 itu juga ada ada subscribers juga yang kontak saya secara personal untuk menebak, nggak apa-apa untuk menebak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya itu biar jadi pembicaraan secara personal aja, nggak harus di komen di publik ini, nggak harus gitu, karena takut jadi trigger buat yang lain gitu. Jadi ya komen tetap off, tapi kalian masih bisa menyampaikan sesuatu secara personal pada saya, oke? Khusus untuk fun reading yang ini lah ya, oke? Kalau fun reading lainnya yang pilih kartu gitu, bisa yang zodiak bisa, oke? Tinggal komen aja ya. Oke, saya pikir itu aja. Thank you semuanya. Jangan lupa like dan share. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.